Terima kasih Anda masih di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Meski demikian, perselisihan kerap saja terjadi dalam kehidupan bertetangga. Lantas, bagaimana sebenarnya cara menghadapi perselisihan dengan tetangga? Berikut pembahasannya. Seringkali kita mendengar ungkapan tetangga adalah saudara terdekat. Ungkapan itu benar adanya dalam tuntutan syariah Islam. Nabi mengajarkan agar kita senantiasa berbuat baik dan memuliakan tetangga. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat tak jarang perselisihan terjadi di antara tetangga. Padahal, tetangga adalah orang yang paling tahu kehidupan kita sehari-hari melebihi saudara sendiri. Lalu, bagaimana Islam mengatur kehidupan bertetangga? Nabi pernah menyampaikan, aku dipesan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga berkali-kali sampai aku memiliki dugaan jangan-jangan tetangga nanti akan dapat warisan sebagaimana keluarga. Jadi artinya dalam konteks muamalah, tetangga itu perlu kita perhatikan, perlu kita jaga hak dan kewajibannya. Agama sangat kuat mengingatkan kita untuk berbuat baik pada tetangga. Bahkan bagian dari keimanan kita adalah menghormati tetangga. Kalau konsep ini kita terima, maka seharusnya kita bisa menjalani kehidupan dengan tetangga yang bentuknya positif, saling menyenangkan, saling membantu. Nah, masalahnya kan tidak semudah itu kita hidup. Kita kan bukan hidup di dunia utopia, akan ada masalah. Tetangga kita juga bukan orang yang memiliki keinginan yang sama dengan kita, yaitu mencoba menjaga ketertiban, keguyuban. Akan ada tetangga yang menurut kita tidak ideal. Lalu bagaimana posisi kita? Ya pertama kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Kalau kemudian hal itu tidak berhasil, maka mungkin konsep sabar perlu kita pakai. Tidak perlu juga kemudian kita melihat ada hal yang tidak baik menurut kita, dilakukan oleh tetangga, lalu kita berupaya untuk menghilangkan ketidakbaikan itu sampai memunculkan hal tidak baik yang baru. Kita ingin membuat kebaikan tapi memunculkan hal yang tidak baik, nah ini jadi kontraproduktif. Nah, lalu bagaimana? Ya tentu saja kita akan melihat kasus per kasusnya, tidak bisa digeneralisasi. Kita akan melihat masalahnya apa, kalau itu masalah, lalu kita coba carikan solusinya. Tetapi agama dengan tegas menyatakan menghormati tetangga adalah bagian dari keimanan kita. Menghormati tetangga adalah bagian dari ikhtiar penting kita untuk berbahagia, karena sebagian besar umur kita ada di rumah, yang artinya kita akan selalu bersinggungan dengan tetangga. Nah, ketika kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, walaupun tetangga kita tidak sesoleh yang kita inginkan, tidak sebaik yang kita inginkan, tetapi kita mencoba untuk menghargai dan memaklumi, lalu kita berbahagia, tetangga berbahagia, maka kebahagiaan itu kita nikmati sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Ajaran untuk berbuat baik dengan tetangga juga tertuang dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Kehidupan bertetangga yang baik akan membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Sebab sebagian besar hidup kita dihabiskan di lingkungan rumah, berdampingan dengan tetangga.